dengan tradisi yang Ibu Bapak pegang erat sebagai pedoman hidup di dalam hidup bermasyarakat dan berbangsa. Kita semua tentunya berbangga dengan adik kita, Rudi Darmawansa. Rudi. Ini kalau dari penampilan sudah agak mirip manajer. Ya. Kalau wirausahawan memang mesti. Kalau di Jakarta ini mirip-mirip karyawan bank. Ya. Baik, sebelum saya masuk ke poin atau materi inti soal fact finding pemuda pelopor, tadi saya bisik-bisik dengan Pak Amril bahwa kalau acara-acara seperti ini, Pak, di daerah lain tuh sudah levelnya sudah menyambut pejabat tingkat tinggi ya, kepala daerah atau apa. Jadi kita biar merasa seperti pejabat saja. Baik Ibu Bapak sekalian, supaya tidak asing atau apa, saya juga perkenalkan diri saya. Saya Victus Murin SPD. Asal saya itu dari Nusa Tenggara Timur. Ya, jauh Nusa Tenggara Timur. Mungkin pernah dengar-dengar di TV, tapi kalau muncul berita di TV, ya beritanya tentang kekeringan, kemarau, ya, masalah-masalah macam-macam di sana. Jadi orang sering mengatakan NTT itu dipelesetkan menjadi nasib tidak tentu. Kemudian ada yang orang NTT tapi mencintai daerahnya, mereka percaya pada perlindungan Tuhan, lalu mereka mengatakan tidak apa-apa, nasib tidak tentu. Tapi ada juga nanti Tuhan tolong. Yaitu guyon-guyon soal daerah. Saya aktif di kantor Menpora itu sejak pertama kali Bapak Presiden SBY menghidupkan kembali, dalam tanda petik, menghidupkan kembali Kemenpora tahun 2004. Ya. Sebelumnya Bapak kita almarhum Bapak Gus Dur memang melikuidasi kementerian itu pada zaman beliau memimpin bersama Kementerian Penerangan waktu itu. Ya, Kementerian Penerangan. Dulu kan kalau ibu-ibu di sini pasti masih ingat kalau ada mobil lewat kan ada api nan tak kunjung padam kan, itu kan di mobil penerangan, tapi kemudian kan dihapus itu. Ya. Kemudian 2004 itu saya cerita sedikit supaya menjadi pengetahuan kita bersama bahwa Kementerian Pemuda Olahraga itu dihidupkan bukan hanya untuk kepentingan birokrasi di tingkat pusat, tetapi bahwa bidang pemuda dan olahraga itu harus mendapat tempat yang seharusnya dalam pembangunan nasional. 2004 Pak Adiaksa ditunjuk sebagai Menpora. Itu kantor yang sekarang namanya Geraha Pemuda itu belum menjadi kantor resmi kementerian. Itu masih merupakan gedung Dirjen Olahraga yang berada di bawah Kemendikbud. Jadi kami 3 bulan pertama itu berkantor tidak di kantor menteri, ya, di kantor law office-nya Pak Adiaksa. Pak Adiaksa itu kan law office, dia punya law office, ya. Dia kan penasihat hukum juga, ya. Kuliahnya juga di hukum, jadi S1-nya di hukum, S2 di bidang sosial, S3-nya di IPB, spesialisasi doktor ilmu kelautan, teknologi kelautan. Jadi kami berkantor 3 bulan pertama di daerah Setiabudi dengan beberapa orang saja, tidak sampai 20 orang. Jadi Pak Adiaksa memang waktu itu juga mengajak beberapa teman mantan aktivis, mahasiswa atau aktivis pemuda untuk membantu beliau. Selain beberapa birokrat yang ditarik dari daerah. Nah, salah satu yang menjadi andalan Kemenpora sampai sekarang itu juga pakar pantun di Kemenpora. Karena beliau orang dari
Delhi, tanah Delhi ya. Jadi beliau dulu mantan, tentu Pak Aswar pasti pernah dengar nama ini, Bapak Sahyan Asmara. Beliau dulu Kadispora Sumatera Utara, pernah juga Kadis Dikbud Sumatera Utara. Itu ditarik ke Jakarta dan sampai saat ini beliau masih mengabdi di Kemenpora, Pak Sahyan Asmara. Nah, program Pemuda Pelopor ini berada di bawah domain Deputi Kepemimpinan Pemuda, yang deputinya saat ini adalah Bapak Dr. Andus Sahyan Asmara. Ya. Lalu Ibu Bapak sekalian, begitu pentingnya pemuda. Nah, sebelum sampai ke situ, saya juga ingin menyampaikan bahwa sinergi ide, gagasan, idealisme soal pemuda itu dengan Pak Adi Aksa sebagai Menpora pertama setelah kantor Menpora dihidupkan, itu sudah berlangsung lama. Saya sendiri berteman dengan Pak Adi Aksa, bersahabat dalam konteks pergerakan pemuda, berteman pula dalam konteks gagasan kebangsaan, dan juga bersahabat dalam konteks iman dan takwa. Jadi kita juga teman berdialog ya dalam spirit nasionalisme religius. Ya. Bangsa kita adalah bangsa yang majemuk. Itu sejak tahun 1996 ya, 1996. Waktu beliau masih menjadi ketua KNPI DKI Jakarta. Jadi beliau memang bukan orang sembarangan dalam wilayah pemuda. Dia mulai dari KNPI kecamatan sampai bisa memimpin KNPI di KPI, kemudian KNPI pusat, kemudian mendapat amanah menjadi Menpora. Nah, dasar-dasar yang beliau letakkan saat ini yang mulai menimbulkan atau memunculkan hasil setelah beliau kemudian diganti oleh Pak Andi Malarangeng, kemudian Pak Roy Suryo, dan saat ini ada Pak Imam Nahrawi. Dasarnya itu ada 3 pada zaman kepemimpinan beliau. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang kepemudaan. Ya. Tapi sebelum itu undang-undang muncul, ada undang-undang tentang SKM, Sistem Keolahragaan Nasional. Itu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005. Ya. Itu SKM. Kemudian di 2009 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang kepemudaan. Kenapa negara memberi tempat kepada pemuda? Ibu Bapak mungkin juga sudah mengalami sejak muda bahwa bangsa Indonesia ini memang mungkin tidak ada kalau para pemuda pada zaman Bung Karno dan Bung Hatta yang kita hormati itu tidak memiliki idealisme untuk memerdekakan bangsa ini. Jadi pemuda itu sejak awal sebelum Indonesia berdiri sebagai sebuah negara bangsa itu sudah menunjukkan peran yang sangat sentral. Sehingga kalau ada undang-undang kepemudaan itu sudah seharusnya negara mengambil posisi untuk membangun pemuda, membangun olahraga sebagai sumber kebanggaan bangsa. Jadi tadi kita nyanyi lagu Indonesia Raya atau kita kibarkan bendera itu pada momen-momen tertentu saja. Pengibaran bendera itu kalau di tingkat internasional itu kalau pada saat kunjungan seorang kepala negara dan pada saat seorang atlet menerima medali emas, baru bendera kita dikibarkan. Jadi itu sumber kebanggaan bangsa olahraga itu. Juga pemuda. Sehingga kemudian undang-undang yang ketiga adalah itu sudah masuk di zaman Pak Andi Malarangeng, itu undang-undang tentang pramuka, ya, gerakan pramuka, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010. Saya sendiri sebagai mantan aktivis yang diminta oleh Pak Adi Aksa membantu beliau selama 5 tahun, dan juga saya meneruskan sampai 2013 yang lalu. Ya. Jadi sekitar 9 tahun saya di Kemenpora sebagai tim ahli menteri atau tim asistensi kementerian. Ya. Kemudian 2013 yang lalu saya pamitan mundur karena ada misi juga, misi kebangsaan di Sulawesi Utara.
Ya, jadi saya pindah ke Sulawesi Utara. Istri saya juga dari sana. Jadi sudah berumah di sana. Kemudian 2 bulan yang lalu saya dipanggil oleh salah satu anggota DPR RI, mantan Ketua Badan Anggaran, ya, Bapak Melkias Markus Bekeng. Mungkin ibu-ibu bapak pernah lihat di TV. Beliau memanggil saya untuk menjadi salah satu tenaga ahli di DPR, ya, DPR RI. Jadi saya kembali lagi ke Jakarta. Lalu tetap berkomunikasi dengan Kemenpora. Kemudian Pak Sahyan menugaskan, meminta. Jadi beberapa teman dari tim fact finding itu bukan hanya orang-orang dari Kemenpora, supaya ada aspek objektivitas. Jadi ada aktivis LSM, ada dosen, ya, ada teman-teman aktivis pemuda, ada yang guru, ya, seniman, itu juga dipanggil menjadi tim fact finding. Dan kami bergerak secara simultan sejak 2 hari yang lalu. Itu semua menyebar ke seluruh provinsi di Indonesia, dan saya mendapat tugas di Sumatera Barat. Ya. Syukur alhamdulillah saya diantar ke Tanah Datar. Memang di Bukit Tinggi saya pernah beberapa kali sampai, bahkan sampai di Pasaman, di Bonjol juga pernah sampai. Jadi saya ini ya mungkin agak langka juga, karena saya pernah hadir, pernah sampai di tempat kelahiran Imam Bonjol, dan saya tinggal di tempat di mana Imam Bonjol dimakamkan, di Manado kan. Nah, Bapak kan belum pernah ke sana, dan saya sudah sampai. Ya. Iya. Nah, jadi kita mesti mencintai sejarah bangsa kita. Luar biasa. Nah, spirit dari sini Sumatera Barat itu dibawa ke timur. Ya. Kalau makam itu kan hanya merupakan semacam kenangan, ya, tapi nilai sejarah yang kita ambil. Bahwa tokoh besar dari Sumatera Barat itu membawa spirit perjuangan sampai ke timur, dan beliau ada di sana, dia sumber inspirasi bagi bangsa ini. Jadi ya alhamdulillah saya semacam napak tilas sejarah begitu. 2013 yang lalu saya diundang oleh adik-adik pemuda di Pasaman untuk menjadi narasumber. Saya sampai di Bonjol. Baik, itu sudah sebagai perkenalan tapi agak panjang ya. Ya, mohon maaf ya, Bu. Ya. Jadi adik Rudi Darmawan, kita kemarin pernah kontak ya, sebelum ini, telepon untuk menanyakan teknis lokasi ke sini. Dan memang tadi Bapak Aswar bilang agak unik, memang dia agak unik ya. Jadi namanya tanah datar, tapi berbukit-bukit dan lembah. Tapi itu ada filosofinya kan, pasti datar kan ada filosofinya, bahwa spirit kolegial, kolektivitasnya itu datar mungkin dalam konteks itu. Ya. Tapi spirit membangun itu tidak pernah pupus kan. Buktinya muncul lagi pemuda pelopor dari sini. Itu bukti bahwa, dan saya mengapresiasi bagaimana pemerintah di sini menyadari keadaan alam, ya, sumber daya alam, lalu menempatkan peningkatan SDM sebagai prioritas pembangunan. Saya kira ini menjadi satu visi bersama yang nanti tidak hanya oleh pemerintah daerah, tapi juga oleh bapak kita wakil rakyat di DPRD, tentu pasti punya persepsi yang sama tentang ini. Sehingga karena kalau pemerintah, bupati atau wakil bupati sudah kampanyekan visi misi lalu terpilih, tapi kalau tidak disupport oleh dewan yang punya hak budgeting dan untuk anggaran APBD dan sebagainya, saya kira itu tidak akan bisa. Jadi sinergi antara eksekutif dan legislatif, ya, dan juga yudikatif, penegak hukum, mengawasi pertanggungjawaban hukum yuridis dari anggaran yang digunakan, karena itu adalah anggaran dari rakyat yang dikelola oleh negara dan pemerintah daerah. Khusus kepada adik Rudi, saya ingin menyampaikan bahwa, dan ini pernyataan ini juga saya sudah ungkapkan di 2 peserta kita, dengan Rudi sebagai peserta pelopor di kabupaten 50 kota.
Nah, ini juga unik nama kabupaten. Jadi satu kota. Kabupaten memang kan satu kota kabupaten. Tapi ini dia punya 50 kota. Jadi kalau yang di NTT dengar nama ini mereka bingung-bingung. Kotanya banyak sekali. Karena ternyata nama kabupaten 50 kota. Dan ke adik Ramandes ya. Ramandes, kemudian Sotra. Sotra juga kemarin kita sudah fact finding. Jadi kehadiran saya sebagai petugas fact finding ini hanya menjadi jembatan untuk menggali fakta-fakta, menggali fakta-fakta yang kita temukan di lapangan dalam saat verifikasi. Fakta-fakta itu nanti akan kita bawa ke rapat bersama di Kemenpora bersama tim fact finding yang lain yang juga menyebar di seluruh provinsi. Nah, kita akan rapat bersama dan mempresentasikan hasil temuan fact finding. Ya, saya punya nama itu ya untuk sebaik mungkin mempresentasikan apa fakta yang saya temukan di lapangan. Ya. Jadi adik Rudi kan juga baru kenal saya sekarang kan. Kecuali kita sebelumnya sudah baku kenal lalu saya bilang itu kasih lolos itu. Nah, itu kan itu like dislike kan. Tapi ini kan tidak. Baru kenal kan. Baru tahu juga sekarang. Ini siapa ini? Oh, kumis tebal satu ini. Ya kan? Jadi belum kenal kan. Nah, sehingga prinsip objektivitas. Jadi nanti yang akan kita uji nanti adalah soal pertama ada 4 parameter utama. Pertama soal motivasi. Ya, kenapa Rudi mengambil pilihan sadar untuk menekuni atau masuk pada aspek kepeloporan pangan, ya, jadi motivasi. Kemudian ada aspek originalitas dari sebuah karya kepeloporan. Ya. Saya beberapa kali terlibat dalam fact finding komunitas pelopor.